kami serahkan kepada Pak Wahab yang akan memimpin jalannya pembelajaran. Kepada Pak Wahab, waktu dan tempat kami persilahkan, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu. Yang saya hormati PIC andalan Pak Anca dan evaluator Ibu Levi Olivia, serta rekan-rekan dari BKPS DMD Sigi, ada Pak Zulham, kalau tidak salah Ibu Uni ya. Ya, dari BKPSD kalau tidak salah, atau salah nama ini dari Ibu. Yang saya hormati dan saya banggakan, serta teman-teman kelompok 1 ya, Angkatan 108 Latsar Sigi. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, kesempatan untuk bersama-sama untuk melanjutkan pembelajaran agenda 3 pada tatap muka yang kedua atau yang terakhir kalau dengan saya kebetulan hanya mengampu agenda 3 pada angkatan ini. Saya patut memberikan apresiasi kepada teman-teman. Inilah kalau hasil dari chat ini sudah dapat dilihat ini Pak, teman-teman khususnya dari Sigi. Ini memang betul-betul mereka ini kalau saya lihat dari tugas, penyampaian tugas dengan waktu yang sangat, saya ini merasa gimana ya, bersalah ya. Bayangkan dari hari Kamis, dari Rabu kita pertemuan, ya kalau hari Rabu ya, terus harusnya hari Jumat, terus dapat tugas disampaikan hari Kamis. Dan saya sudah baca, ada yang mengupload kemarin jam 1, ada hari Selasa, nanti saya sampaikan. Ada yang pagi saya terus terang melihat ada yang masih mengantuk ini, kerja semalam ya. Tapi saya melihat hasilnya bagus ya. Bagaimana teman-teman itu mengidentifikasi isu di masing-masing unit kerjanya. Apalagi kalau dari kelompok, saya memahami di kelompok ya, 1 dari atribut kelompoknya itu tidak lengkap, tapi saya sudah bisa baca kelompoknya dari golongan 2 ya. Saya sudah baca semua, bahkan di tugas kelompok saya sudah print, nanti kita diskusikan. Ini yang saya patut membanggakan khususnya dari BKPS dan MCG. Mereka ini kalau saya melihat bukan mendahulu ya, tapi dari mereka menyelesaikan tugas saja dengan waktu yang sangat relatif menurut saya. Kalau ukuran saya itu, bayangkan dari hari Rabu, storenya hari Kamis jam 9. Hari Rabu itu kita kan selesai jam 9, berarti tidak tidur, ini ada tidak tidur. Tapi semua selesai tugasnya. Baik, saya izin share ya hasil dari tugas-tugas teman-teman. Mungkin hanya sebagai informasi ya. Saya coba share ya. Ini kelihatannya. Halo, apa kabar? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Jadi ini tugas individu ya. Angkatan 108 baik identifikasi kasus dan learning journal. Untuk identifikasi kasus itu lengkap, bahkan ada yang sampai menambahkan resume. Itu Ibu Nunung sama Dr. Henry. Sebenarnya kan hanya kasus saja, mungkin karena kemarin saya sempat menyinggung bagaimana membuat resume, tapi ini sangat bermanfaat nanti, kelanjutan nanti teman-teman itu di agenda 4 dalam rangka membuat atau rancangan aktualisasinya. Mudah-mudahan saya lihat ya, dari kasus itu rata-rata 6 kasus, 3 dari manajemen ASN, 3 dari Smart ASN ya. Ada yang 6 halaman, ada yang 3 halaman, itu saya sudah ada yang 2 halaman, itu tidak persoalan, tapi intinya teman-teman sudah dapat mengidentifikasi atau isu atau masalah.
Saya berharap dari 6 ini, ya tentunya mungkin di pikiran teman-teman bisa dilanjutkan menjadi referensi untuk pembuatan rancangan aktualisasinya untuk individu. Apalagi kalau di kelompok. Nah, kalau di kelompok itu nanti saya share lagi. Untuk link jurnalnya, teman-teman, Pak Muhammad Apriawan itu saya tidak lihat di identifikasi kasus kemarin, harus disampaikan linknya, itu tidak ada. Mungkin saya salah, tolong saya dikoreksi. Kemudian Ibu Nunung itu ada, tapi saya tidak bisa buka atau mengaksesnya. Ya, dibutuhkan mungkin apa teknik lain. Tadi saya sempat beberapa kali buka. Kemudian Pak Ruli juga tidak ada linknya. Ya, mungkin ada sama teman-teman. Nanti tolong saya dikirim ke WA. Karena saya lihat di LMS Kolabjar di tugas identifikasi kasus itu tidak ada. Yang lain ada. Kemudian Pak Mardiansyah juga demikian. Nanti tolong saya diklarifikasi ya. Memberikan tanggapan. Saya coba ini link-linknya ya. Saya sudah lihat ini. Kalau Bu Nunung tidak bisa dibuka, link Pak Jurnal tidak ada, Pak Ruli tidak ada. Kalau yang lain ini ada. Dan saya sudah dengar, saya sudah baca. Nah, ini hasilnya ini saya sudah lihat ya, karena tidak ada saya tidak bisa menyampaikan substansi linear jurnal yang disampaikan oleh teman-teman. Ada beberapa teman-teman itu kan yang diminta itu pengalaman pembelajaran, teman-teman menerima agenda 3. Ada yang lengkap dengan sinkronus dan sinkronusnya, ada yang hanya menyampaikan agenda 3-nya, hanya sinkronusnya. Ada lagi yang tidak sampai, habis waktu. Ada itu ya. Sudah dengar semua, itu bagus semua ya. Ini saya biru ini, artinya nanti kita dengar ya, saya sampel nanti mudah-mudahan di waktu akhir nanti ya. Ini yang saya sudah mencoba melihat tugas-tugas teman. Makanya tadi saya sampaikan sangat hebat ini ya. Angkatan ini ya, dapat menyelesaikan tugas dalam waktu kalau boleh dikata hitung-hitung ya hampir 1 hari kalau di full sampai subuh bekerja. Jadi ini hasilnya ya, nanti kita dengar ya. Kemudian dari kelompok, nah, tugas kelompok ini teman juga saya juga sudah identifikasi. Kelompok 1 ini ada 12 kasus. Ini mungkin dari masing-masing 3 kasus, berarti 4 kali 3, 12 kasus. Nanti kita bahas. Kemudian di kelompok 2 itu 4 kasus, dan kelompok 3 itu 4 kasus. Ya. Kalau kita melihat di LMS Kolabjar itu di golongan 3 sebenarnya ini kelompok 1, yang tadinya kelompok 2, kelompok 1, kalau ini kelompok 3 jadi kelompok 2. Tetapi karena ini ada kelompok 2 tersendiri, jadi saya coba urut ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Tapi tidak mengurangi laporannya teman-teman ya. Ada menyatakan kita kelompok ini di sub kelompoknya 1, ada di sub kelompok 2, khusus yang golongan 3. Saya sudah baca dan itu saya sudah print, nanti kita bahas sama-sama. Ya, tentu kita akan diskusikan. Makna daripada pembuatan tugas, saya sudah melihat mengantar teman-teman sudah siap untuk membuat rancangan aktualisasinya. Nanti di agenda 4 di habituasi itu atau coaching agenda itu, kalau tidak salah di kelompok Bapak Ibu Pak Sigit ya. Pak Sigit pemutar, oh Pak Muhtar ya. Kalau dilihat jadwal, nah, itu kalau saya punya OPA itu juga bagus ya. Itu dia akan nanti mengantar, memfasilitasi teman-teman untuk menyelesaikan rancangan aktualisasinya. Jadi sudah 6 dari kalau kita lihat tugas individu itu, saya lihat bagus semua ya. Tinggal dilihat ini sudah ada 6 kasus. Nah, kalau sudah masuk di rancangan nanti akan disampaikan secara detail oleh pengampu Pak Muhtar. Nah, tinggal ini 6 kasus, tinggal mencari core isunya 1 kasus, dicari penyebabnya, dapat penyebabnya untuk mencari gagasan. Nah, cari gagasan tentu dicari pemecahannya.
selesai itu sudah tahapan kegiatan. Selesai ini sebenarnya teman-teman ini ya. Ya, mudah-mudahan dengan ya kerja keras teman-teman ya ada hikmahnya dan bermanfaat untuk mengantar kepada teman-teman di agenda berikutnya atau agenda 4. Ini yang saya melihat manfaatnya. Dan saya sudah bisa mengukur teman-teman ini hebat semua ya. Ya, masih ingat kita punya deal-deal? Halo, apa kabar? Semangat. Oke. Semangat. ASN berakhlak luar biasa. Mantap, memang luar biasa ya dari angkatan ini yang saya lihat. Itu kalau saya mohon maaf teman Pak Evaluator dan di BPSDM SIGI, saya melihat dari sisi penugasan bagaimana mereka menyelesaikan tugas itu tepat waktu. Ya, ada yang terakhir itu 8.34 tapi kan diminta sampai jam 9. Semua itu memenuhi waktu ya. Ya, sesuai dengan yang ditugaskan. Baik, ada pertanyaan di sini sebelum kita masuk ke pembahasan di kelompok. Nanti di kelompok baru itu kita share ya 3 orang ini ya untuk menyampaikan ya link jurnalnya atau link jurnalnya ini kita akan dengar kalau ada waktu kalau perlu semua ya yang ada yang saya share. Silakan ada pertanyaan teman-teman. Mohon izin Pak. Silakan. Siapa le? Saya hanya mau Priawan Pak. Gimana? Hanya mau konfirmasi mengenai tugas ini Pak, tugas rekaman ini. Jadi kan ya saya kirimnya tugasnya itu hari Selasa. Sementara pemberitahuan untuk linknya itu disertakan di tugas itu Rabunya Pak. Sehingga saya tidak sempat untuk sertakan linknya itu Pak. Jadi dikirim. Nah, tapi sudah ada tak? Iya Pak, sudah ada. Nanti jadi dikirim kemana Pak? Ya, nanti dikirim di WA saja. Tidak bisa tidak dikirim lagi ke LMS, Kolabjak? Sudah tidak bisa diedit kembali tugasnya ya, Pak? Memang, tidak bisa. Saya kan cuma tes Komio itu. Kalau Komio bilang bisa, berarti Komio tidak lewat LMS. Nanti kirim ke WA saya. Ya, kirim ke WA saya, nanti seperti itu. Memang kemarin itu ya harus saya kalau pertama Pak Muhammad Apriawan itu waktu saya baca karena pertama sekali saya lihat hebat ini. Ternyata yang disampaikan cuma ringkasan, padahal kan identifikasi kasus ya. Tapi kok bisa dirubah itu? Ya, awalnya harus Selasa itu ya. Awalnya Bapak sampaikan tugas itu ringkasan. Ya, gimana itu Pak Ibrahim Apriawan? Saya sudah baca. Dan nanti saya sudah copy. Iya betul. Gimana Pak? Maaf kurang jelas ya. Pak, putus-putus ini saya. Waktu Pak Apriawan itu menyampaikan tugasnya hari Selasa dari semua peserta Bapak yang paling dua. Setelah saya cek ternyata isinya itu ringkasan ya. Nah, baru Bapak tambahkan lagi masalah kasus. Ya betul. Iya, sepertinya Pak. Sepertinya. Berarti tidak salah saya membaca. Ya. Saya hanya mencoba. Terus yang lain gimana itu? Yang tidak ada link. Kalau Apriawan sudah menyampaikan, yang lain gimana? Siapa? Mardian Sang, kenapa? Saya Pak. Siapa le? Jadi saya anggap karena kemarin saya lihat di tugasnya Bapak terpisah. Jadi saya pisahkan dia. Yang saya masukkan itu hanya tugas individu persoalan isu-isu itu Pak. Jadi persoalan link jurnal saya mau pisahkan rencananya. Saya tidak satukan. Saya pikir dipisahkan dia Pak. Berarti ada. Ya Pak. Sebentar saya kirim Pak. Oke, tapi ada tahu saya punya WA atau jangan salah kirim lagi WA-nya lagi. Ada di anunya Bapak kemarin di biodata ada. Biodata. Cuma saya ingatkan jangan salah kirim lagi. Insya Allah tidak Pak. Oh, tidak. Oke, yang lain siapa? Mardian. Tadi siapa? Pak Rulia. Mardian saya gimana? Iya saya Pak.
Begitu juga Pak. Saya pikir satu kali dikirim di tugas individu itu Pak, dipisahkan anunya, tugasnya, yang rekaman dengan tugas individu. Jadi saya yang kirim di tugas individu itu cuma ringkasan isu-isu itu Pak. Begitu ya. Memang di di kolom atau di room LMS Kolabjar itu tidak disiapkan untuk mengupload link jurnalnya, sehingga kemarin itu saya sampaikan, bahkan mungkin saya salah menyebut, masukkan dia di ringkasan, padahal di identifikasi kasus ya. Jadi dia di lembar terakhir kalau saya tidak salah ada pertanyaan itu, ya, seperti itu ya, kalau tidak salah, ataukah di kelompok ini mungkin. Nah, tapi tidak ada masalah. Tapi kalau dibuat, tolong dikirim ke saya supaya menjadi bahan saya untuk mengevaluasi, ya. Karena di sana itu ada pemberian, saya dituntut memberikan bentuk nilai kepada hasil tugas dari teman-temannya, dan juga itu sebagai bukti saya bahwa teman-teman itu sudah melaksanakan tugas atau menyampaikan tugas. Oke, gitu Pak Madiasa, Pak Ruli. Kalau Ibu Nunung, Ibu Nunung itu saya harus buka-buka Ibu Nunung setengah mati. Dia minta akses lain, gimana itu? Atau pada Pak, saya kirim di WA saja linknya Pak. Boleh. Mungkin waktu mengopi itu Ibu sambung dengan itu, harusnya di bawahnya. Ya. Di bawah dari link jurnalnya langsung enter, di situ diklik. Karena dia baku sambung, nah itulah karena saya coba klik dari situ tidak terbuka dia. Iya, Pak. Tapi dia minta akses. Setelah saya buka, di situ lagi dia menolak. Atau mungkin ini ya. Inilah namanya kita di zaman milenial. Nah, gitu. Jadi ini secara urut ini ya, nah ini jam-jam masuknya ya, semua dari jumlah kasusnya. Karena kemarin itu kan mengidentifikasi dari sisi mata pelatihan, kecamatan, manajemen ASN, dia identifikasi isu atau masalah, kemudian Smart ASN semua menyampaikan hal tersebut. Ya. Saya cuma bertanya, ini isu yang di tugas individu, ada yang mau melanjutkan ke rancangan? Insya Allah ada, Pak. Semua. Kalau saya berasa semua. Tinggal nanti dipoles oleh fasilitator berikutnya, Pak Muhtar. Ya. Baik dari sisi isunya itu layak atau tidak, isunya itu aktual atau tidak. Ya. Seperti itu ya. Baik, tidak ada lagi pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya semua stop share ini. Baru itu kita berdiskusi ria bersama kelompok. Kelompok satu, kelompok satu itu untuk golongan 2 ya. Untuk yang kelompok 1 di golongan 3 jadi kelompok 2. Ya. Kemudian ini. Jadi ini ya. Kelompok 1 ini di daftar saya, kemudian kelompok 2 dan kelompok 3. Jadi masing-masing kelompok ini menunjuk moderatornya, kemudian siapa presenternya yang akan menyampaikan tugas kelompoknya. Ya. Itu sudah ada yang menunjuk itu, sudah ada. Sudah? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah berarti siap. Kemudian selanjutnya untuk menghemat waktu teman-teman, jika ya, kelompok 1 sudah selesai menyajikan, maka semua kelompok 2 atau dalam kelompok 3 sudah dibuka memang materinya ya, tugasnya, sehingga pada waktu mau stop share tidak cari-cari lagi kembali ke dokumen. Langsung terbuka memang, masuk di kita stop share, langsung kita lihat, tinggal klik, muncul ya, tuh lebih mudah. Itu kalau pengalaman saya. Nanti kalau teman-teman ada yang lebih cepat dari apa yang saya lakukan. Ini ya, ini 12 kasus. Nanti silakan kelompok
Mana yang lebih awal? Kita sepakati. Ayo, ada yang berikan respon siapa yang mau mulai? Malu-malu, masih malu-malu. Kelompok 2, Pak. Itu baru kelompok 2. Jadi kelompok 2, habis itu kelompok ayo, saya demokratis ini supaya jangan sampai kelompok 3 ya, Dokter Dian, berarti yang kelompok 1 yang terakhir ya. Baik, kita mau mulai, silakan kelompok 2 siap-siap, itu saya stop share, saya menyimak ya. Saya mengantar kepada teman-teman untuk melihat tugas yang disampaikan oleh kelompok ya, baik kelompok 1 dan 2, 3. Saya berharap partisipasi dari masing-masing kelompok. Kelompok 1 menyajikan, ditanggapi oleh kelompok 2, 3. Gunakanlah daya analisis teman-teman, daya kritis teman-teman ya untuk melihat tugas daripada masing-masing kelompok untuk yang menyajikan. Untuk memberikan tanggapan, memberikan koreksi, memberikan masukan, silakan. Itu lebih bagus kita diskusi, kita belajar di sini ya teman-teman, sehingga untuk pematangan atau pendalaman atau substansi daripada kasus dari masing-masing kelompok itu kita dapat pahami ya secara bersama-sama. Jadi itulah gunanya kita diskusi kelompok. Nah, mungkin kalau dari kelompok siapa Ibu Anissa mengangkat dari tusinya, ya kita bisa lihat, kita bisa mendengar ya. Ternyata di tusinya Ibu Anissa seperti ini. Begitu juga yang lain. Kita dapat referensi ya. Jadi kita di kelompok ini bagusnya ini ada beberapa lintas perangkat daerah. Kalau di siapa namanya? Ibu Nunung di inspektorat itu ya ini pengalaman saja, membagi pengalaman. Kalau di inspektorat itu ya kita harus tahu semua. Ya. Karena kita harus memeriksa kinerja atau pengelolaan dari tata pemerintahan keuangan dari masing-masing perangkat daerah. Kalau ini kita mau mempelajari apa masalah atau tusi dari ya teman-teman kita. Ada yang dari inspektorat, ada yang dari puskesmas, mewakili kesehatan, dan yang lainnya. Nanti kita dengar ya. Baik, kita bisa memulai persiapkan ya kelompok 2. Kelompok 2 itu ya Dr. Henry, Adeline, dan Nunung ya. Silakan saya stop share dan saya menyimak. Boleh izin share screen Pak dari sini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kelompok kami. Perkenalkan, saya Nunung Nurfitriani Badrin selaku moderator dan rekan saya Bapak Dr. Henry Crosby dan Ibu Madeline Martini Putri Luhur 5 ST. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami terkait agenda 3 yaitu tentang kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart government. Baiklah, untuk mengefisiensikan waktu, saya persilahkan kepada rekan saya, Bapak Dr. Henry Crosby, dan yang akan memaparkan 2 poin pertama, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Madeline Martini Putri Luhur 5 ST. Waktu dan tempat saya persilahkan.
Baiklah, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan pada saya. Jadi saat ini saya akan mempresentasikan kasus yang telah kami diskusikan berdasarkan agenda ketiga ini, yaitu mengenai manajemen ASN dan juga smart ASN. Boleh pindah slide. Nah, jadi dari tugasnya sendiri itu kita diminta untuk menganalisis minimal 3 kasus dari 2 mata pelajaran tersebut, kemudian kita deskripsikan penyebabnya dan upaya-upayanya. Jadi karena di kelompok ini kami ada 3 instansi yang berbeda, jadi kami mengumpulkan kasus yang sebisa mungkin terjadi di ketiga instansi itu, di mana saya dari Puskesmas Kaleke, rekan saya dari inspektor, dan juga dari instansinya Ibu Mendeleng sendiri. Next slide. Jadi dari kasus yang terkait manajemen dan smart ASN tersebut, 2 poin yang pertama itu yang akan saya jelaskan adalah masih terdapatnya ketidakdisiplinan waktu saat bekerja dan juga tidak meratanya beban kerja di instansi. Slide berikutnya. Nah, jadi dari poin yang pertama itu, deskripsinya masih banyak pegawai yang datang terlambat, terlihat dari jumlah pegawai yang mengikuti apel pada saat pagi, yang masih sedikit. Jadi kalau di tempat saya itu di Puskesmas Kaleke itu kalau pagi itu sedikit yang ikut apel pegawainya. Kemudian nanti sudah mulai agak siang baru sudah ada semua petugasnya. Dan begitu juga saat kami berdiskusi di instansi teman-teman saya yang lain juga seperti itu, ataupun kadang tidak datang pagi tapi ada istilah kayak pemalsuan data kayak begitu. Jadi yang terlambat itu dibuatkan SPT padahal dia sebenarnya terlambat. Jadi tidak disiplin dengan waktu untuk bekerja. Kemudian yang menyebabkan hal itu menurut diskusi kami yang pertama dari pegawainya sendiri kurang kesadaran untuk disiplin waktu. Yang kedua, tidak adanya penghargaan bagi yang disiplin dan hukuman bagi yang tidak disiplin. Atau juga kadang hukumannya sudah ada, tapi dalam pelaksanaannya tidak tegas. Nah, kemudian upaya apa yang kami pikirkan bersama untuk bisa mengatasi hal ini? Yang pertama adalah memberikan penghargaan bagi yang disiplin dan hukuman bagi yang tidak disiplin, sama dilakukan review berkala. Jadi kadang perlu disampaikan, mungkin pada saat apel yang ini selalu terlambat, karena kalau tidak disampaikan begitu biasanya orang yang tidak tahu atau tidak menimbulkan kesadaran kepada dirinya. Kemudian yang berikutnya itu tidak meratanya beban kerja di instansi. Jadi kalau dari diskusi kami ini ada pegawai yang diberikan banyak tugas dan beban kerja bahkan di luar dari yang menjadi tanggung jawabnya, karena biasanya di tempat kerja itu kalau di saya ada yang mungkin kompetensinya lebih banyak, jadi semua tugas itu dibebankan sama dia. Banyak hal yang diberikan pada dia. Di rekan-rekan saya juga begitu. Ada yang dia yang urus ini, dia yang urus itu, hampir sebagian besar tugas dia yang kerjakan. Jadi tidak merata pembagiannya. Ataupun untuk saya sendiri dokter itu pembagian jadwalnya itu di puskesmas saya masih tidak merata. Jadi ada beberapa seperti saya tidak mendapatkan jadwal ini, ada yang dapat jadwal ini kayak gitu. Kemudian penyebabnya mungkin yang menyebabkan hal tersebut karena tidak meratanya kompetensi dari pegawainya tersebut. Kemudian yang kedua, tidak diberikannya kesempatan bagi pegawai lain. Nah, upaya apa yang kami pikirkan untuk mengatasi hal ini, yaitu pertama diberikan pelatihan atau pembinaan untuk meningkatkan kompetensi. Jadi supaya semua punya kemampuan sama, jadi diberikan pelatihan, yaitu atau diberikan pembinaan. Atau cara kedua, yang punya kompetensi lebih ini mengajarkan ke temannya atau pegawai lain. Kemudian selanjutnya untuk yang poin masalah yang ketiga dan keempat, saya lanjutkan ke Ibu Mendeleng. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan untuk poin yang kasus yang ketiga, yaitu terjadinya ketidaksesuaian bidang pekerjaan dengan keahliannya. Di sini itu jadi masih ada pegawai yang ditempatkan tidak sesuai dengan kualifikasi keahliannya. Contohnya saja saya waktu itu sempat ditempatkan di kesekretariatan, padahal saya sebenarnya itu harusnya ditempatkan ke bidang industri. Hal yang menyebabkan itu biasanya ini itu terjadi karena ketidaksesuaian penerimaan dengan bidang kerja yang kosong. Jadi ternyata pada saat itu bidang industri itu sudah terisi, dan tapi karena
Tetapi karena diharuskan untuk tidak boleh ada di bidang lain dalam rangka kegiatan latsar ini, jadi saya tetap dipindahkan ke bagian bidang industri. Kemudian penyebab lainnya adalah masih adanya pegawai yang belum memenuhi kualifikasi di bidang tersebut. Sebagai contoh, di Puskesmas Dr. Henry ada beberapa perawat yang belum memiliki STR atau surat tugas registrasi, di mana jadinya perawat tersebut belum bisa memulai aktivitas di puskesmas dalam memegang pasien-pasien, jadinya ditempatkan di bagian manajemen dulu. Upaya-upaya yang dilakukan yaitu dilakukan penerimaan sesuai dengan bidang kerja yang dibutuhkan, sehingga tidak ada lagi pegawai yang ditempatkan tidak sesuai dengan bidang keahliannya. Yang kedua, dilakukan pemenuhan kualifikasi untuk memenuhi pekerjaan sesuai dengan bidang. Jadi seperti contoh di puskesmas tadi, jadi kalau bisa kualifikasinya dipenuhi, diselesaikan agar dapat bekerja kembali sesuai dengan bidang keahliannya. Selanjutnya, yang terakhir yaitu kurangnya kecakapan dalam media digital. Jadi di sini itu masih kurangnya promosi secara digital untuk produk yang dihasilkan oleh IKM-IKM. Contohnya di Dinas Perindak itu, jadi hasil-hasil produksi IKM itu belum dipromosikan secara online. Jadi orang luar, khususnya di luar Sulawesi Tengah, tidak tahu kalau di Sulawesi Tengah itu ternyata ada produk hasil pangan yang seperti ini diolah di Sulawesi Tengah. Yang kedua, masih kurangnya kemampuan dalam menggunakan aplikasi-aplikasi yang disediakan oleh dinas untuk pelaporan. Sebagai contoh, di Puskesmas Dr. Henry itu ada yang namanya pelaporan capaian untuk SPM atau standar pelayanan minimum, di mana beberapa dari itu memiliki format dan aplikasi khusus, tetapi ada beberapa yang tidak tahu bagaimana cara menggunakan aplikasi tersebut sehingga terjadinya tidak sinkron data. Yang berikutnya, kurang promosi secara digital mengenai pelayanan yang diberikan. Sebagai contoh, di Puskesmas Dr. Henry itu tidak ditahu kalau ternyata di Puskesmas Kaleke itu bisa dilakukan visum, tapi karena tidak ada promosi secara digital, jadi masyarakat setempat tidak tahu informasi tersebut. Penyebabnya bisa diketahui dari ketidaktahuan dalam pengoperasian perangkat. Kemudian kurangnya kreativitas pegawai dalam mempromosikan produk, jasa, dan pelayanan yang ada. Kemudian kurangnya sarana dan prasarana digital dalam memberikan informasi terkait pelayanan. Upaya yang dilakukan yaitu adanya pelatihan atau pengoperasian perangkat, kemudian lalu ada inovasi untuk meningkatkan, misalnya membuat promosi di media sosial dan beberapa website khusus agar produk-produk atau jasa dan pelayanan itu bisa diketahui oleh masyarakat luas. Kemudian difasilitasi sarana dan prasarana digital untuk mendapatkan informasi secara digital. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Saya Madeleine Martini Putri, Ibu Nur Fitri, dan Bapak Henry Cross, ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Baiklah, demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung pimpin, Ibu. Pimpin ditawarkan kelompok lain untuk menanggapi atau memberikan kritik atau saran dari apa yang disampaikan oleh kelompoknya, Ibu. Silakan. Baiklah, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Mungkin dari Bapak dan Ibu sekalian ada tanggapan, kritik, atau saran untuk kelompok kami. Saya buka sesi pertama. Silahkan. Silahkan Ibu Anissa Geograf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Geograf Puspita. Saya ingin menanyakan terkait masalah yang ada di instansi, masalah yang diangkat tadi. Kan tadi ada masalah yang diangkat kalau ada terdapat fasilitas pelayanan di rumah sakit, tetapi masyarakat itu tidak mengetahui atau belum tahu. Berarti pada saat membuka fasilitas itu belum ada sosialisasi kepada masyarakat atau seperti apa? Terima kasih. Baiklah, selanjutnya Pak Muhammad Apriawan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin saya bukan bertanya ya, sedikit ini juga
memberikan tanggapan terkait dengan kasus yang diangkat oleh Bapak Ibu, terkhusus tadi mengenai masih terdapatnya ketidakdisiplinan waktu saat bekerja. Nah, hal ini memang menjadi masalah mungkin hampir di semua instansi ya, sebab di instansi saya pun seperti itu. Jadi masih banyak pegawai yang kurang disiplin terhadap waktu, sehingga apa yang dikerjakan, apa yang menjadi beban kerja mereka juga itu tidak bisa selesai dengan tepat waktu, tidak efektif dan efisien saat bekerja di instansi masing-masing. Nah, mungkin ini menjadi PR kita bersama semua juga, bahwa bagaimana caranya ke depan bisa saling mengajak atau memberikan penyadaran untuk bagaimana agar disiplin mengenai waktu ini bisa lebih diperhatikan lagi. Dan saya sangat sepakat tadi dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Dr. Henry mengenai teguran saat melaksanakan apel pagi. Nah, itu memang sangat baik untuk setidaknya memberikan efek kesadaran terhadap pelaku dalam tanda kutip, biar dia bisa lebih sedikit sadar bahwa tindakan yang dia lakukan itu sangat merugikan, apalagi kan kalau di instansi kesehatan, di puskesmas ini berkaitan dengan keselamatan, sehingga ketika terjadi keterlambatan waktu dalam penanganan pasien tentunya akan sangat berakibat fatal. Ya, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Priawan. Apakah Bapak dan Ibu sekalian masih ada kritik, saran, atau tanggapan terhadap tugas kelompok kami? Saya rasa sudah tidak ada kayaknya. Baiklah, untuk tadi tanggapan dari Bu Anissa, langsung saja saya persilahkan kepada Dr. Henry untuk menjelaskan terkait pelayanan di puskesmas. Kepada Bapak Dr. Henry, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Jadi yang ditanggapi oleh Ibu Anissa tadi yang mengenai fasilitas yang ada di tempat pelayanan yang tidak diketahui oleh masyarakat ya. Betul ya Bu ya. Jadi untuk seperti ini, jadi itu ada di yang kami bahas tadi. Dari hasil diskusi kami memang ada beberapa, bukan hanya di pelayanan saya saja, jadi ada beberapa pelayanan yang tidak diketahui oleh masyarakat. Misalnya kalau di tempat saya tadi itu yang dikasih contoh itu pembuatan visum. Nah, biasa ini saya kan dulu sempat bekerja juga di Rumah Sakit Torabello dan sekarang di Puskesmas Kaleke. Jadi sebagian besar itu visum itu langsung ke Rumah Sakit Torabello, sedangkan ternyata di tempat kami juga bisa. Dan untuk biaya pun kalau misalnya dari kepolisian membayar ke puskesmas itu jauh lebih murah untuk permintaan visumnya dibandingkan dari rumah sakit itu sendiri. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, di tempat saya itu kan dokter giginya itu masih bukan tenaga tetap. Jadi hanya dikontrak, ada yang kontrak 1 tahun atau kadang tidak ada. Jadi biasanya masyarakat itu tidak tahu dalam tahun ini misalnya ada poli gigi, tahun berikutnya ternyata dokternya sudah tidak ada. Nah, itu masih belum jelas, belum ada kayak kalau di tempat saya ada Facebooknya, cuman di dalamnya tidak tercantum pelayanan apa semua yang ada, atau misalnya untuk laboratorium apa semua yang bisa diperiksakan di puskesmas saya itu masih belum belum ada di website atau di Facebook ataupun ditempel di depan puskesmas saya, itu masih belum diketahui oleh masyarakat itu sendiri. Kemudian selain di instansi saya juga kemarin sempat diskusi itu dari instansinya Ibu Nunung, itu masalahnya kadang ada pengurusan berkas begitu yang masyarakat itu tidak tahu apa yang harus dilengkapi, jadi mereka datang hanya untuk menanyakan berkas apa, habis itu balik lagi, bolak-balik. Akhirnya masyarakat karena tidak ada info yang mungkin lebih mudah ditaruh di media digital yang memudahkan itu, jadi akhirnya mereka jadi bolak-balik. Mungkin untuk hal ini bisa ditambahkan sedikit oleh Ibu Nunung. Ya, baiklah.
Contohnya itu di instansi saya, di inspektorat. Di instansi saya tersendiri ada webnya kantor instansi saya sendiri, tapi di dalam web tersebut tidak ada kontak untuk kalau mau konsultasi masalah pelayanan atau syarat apa untuk pengurusan berkas lainnya. Jadi dapat merugikan masyarakat atau merugikan waktu karena harus bolak-balik dan jarak dari Bora ke kota juga itu lumayan jauh. Jadi kayak itu apa kurangnya kecakapan menggunakan media ini juga merupakan salah satu permasalahan di instansi saya. Terima kasih. Kepada Ibu Anissa, apakah tanggapan dari kami sudah cukup untuk Ibu? Ya, sudah cukup. Terima kasih. Ya, terima kasih. Untuk Bapak Ibu yang lain, apakah masih ada tanggapan, saran, atau kritik untuk tugas kelompok kami? Saya persilahkan. Saya rasa tidak ada lagi tanggapan dari Bapak Ibu sekalian. Jadi terima kasih untuk partisipasi dari Ibu Anissa dan Pak Apriawan. Saya tutup presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bapak Fasilitator, Pak Wahab. Terima kasih. Terima kasih ya. Kita berikan aplaus kepada kelompok 2 ya. Juga bagi yang memberikan tanggapan atau ada yang bertanya ya, kita berikan juga aplaus. Terima kasih. Tentunya yang lain kita berharap juga bagaimana teman-teman itu menggunakan daya pikir ya, memberikan tanggapan, saran ya atas tugas-tugas dari kelompok nanti yang lainnya. Mungkin kalau kelompok 2 karena mungkin ya saya melihat juga ini ya cara penyampaiannya ini atau karena mungkin masih ada yang pengaruh masih ngantuk, tapi saya kira tidak. Saya lihat masih melek semua matanya baru terbuka. Bagus ini ya. Baik, terima kasih dari kelompok 2 dari penyajiannya. Terus menanggapi dari teman-teman atas baik pertanyaan maupun ada saran baik dari Ibu Anissa maupun Pak Apriawan. Ini hanya sekedar saja, kalau saya melihat ini ada di saya kalau melihat ini sudah tinggal ini bisa dilanjutkan ini. Kalau upaya itu sudah gagasan, ya. Itu tinggal nanti di penyebab ini ada cuma mengungkap hanya satu penyebabnya. Masih terdapat ketidakdisiplinan waktu saat bekerja, penyebabnya hanya satu, mungkin cuma itu yang bisa diungkapkan. Tapi kalau bisa, kalau bicara penyebab itu, ini saya sekaligus mengantar ke teman-teman masuk kepada pembuatan rancangan agenda 4. Kalau kita mengungkap penyebab, ada isu, anggaplah ini 4 isu masing-masing, misalnya isu pertama. Kalau isu pertama itu dijadikan core isu, maka dicari penyebab. Penyebab itu bisa menggunakan metode 5M1E. Dilihat dari sisi manusianya, dilihat dari sisi metodenya, dilihat dari sisi sarananya, dilihat dari teknik atau mesinnya, ya, kemudian bisa dilihat dari lingkungannya. Ada juga menggunakan metode 5S, dilihat dari skills, surrounding-nya, ya, lingkungannya. Itu ada menggunakan 8P, mengungkap penyebab daripada satu isu. Ini kalau teman-teman ini kalau di kelompok 2 kan ada 4 isu. Nah, kalau dari 4 isu dari 4 instansi ya, itu tadi saya kemukakan dari awal, kita sudah dapat menginformasi atau paling tidak referensi dari apa isu yang di lingkungan kerja. Mungkin juga teman-teman, oh tadi sudah diungkapkan oleh Pak Apriawan, oh iya sama juga sama kita seperti itu ya. Kita bisa membandingkan ya. Oke. Ini udah bagus ya.
Tinggal saja ya, silakan kalau isu pertama masih kurang tidak waktu, dan saya hampir semua ya di teman-teman yang 3 di kelompok 2-3 ini memang ada semua. Tadi saya diskusi, saya dengar ini 3-3 seperti itu, tinggal dimatangkan ya. Karena ini sudah tinggal kalau diminta 3 isu di rancangan, tinggal menambah 1 isu sudah jadi itu rancangan. Tinggal kemudian lagi bagaimana menguji isu itu menggunakan tapisan atau metode analisis. Nah, itu di agenda 4. Saya sengaja menyinggung itu atau mau menyampaikan lebih awal seperti itu. Baik, selanjutnya terima kasih untuk kelompok 2. Sekarang lanjut kelompok 3. Izin share, Pak. Oke, langsung. Saya menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semua. Pertama-tama terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 3. Kelompok kami terdiri dari Ibu Anissa, Geograf Puspita sebagai ketua, saya Dian Noviandi Muharam, kemudian ada Pak Ruli Febriansa dan Pak Muhammad Apriawan. Jadi setelah melakukan diskusi, kelompok kami menemukan beberapa isu. Nah, untuk isu-isu tersebut saya persilakan kepada Ibu Anissa Geograf untuk menjelaskan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini kami terdapat 4 kasus atau 4 isu yang dari masing-masing instansi kami. Kami akan mendeskripsikan, kemudian mencari penyebab kasusnya, dan memberikan rekomendasi upaya-upaya perbaikan yang dapat dilakukan. Untuk kasus pertama itu yang ada di instansi Badan Pendapatan Daerah. Kasusnya yaitu pengelolaan piutang PBBP 2 yang belum terlaksana dengan baik. Penyebab kasusnya itu pertama dari adanya desentralisasi fiskal berupa pengalihan pajak PBBP 2 dari pemerintahan pusat ke pemerintah daerah itu tidak disertai dengan data dan disertai data yang akurat dan valid, sehingga piutang PBB-nya itu tidak dapat teridentifikasi. Dari instansi sendiri juga belum melakukan pemutahiran data, baik dari pemutahiran data baik dari segi data wajib pajaknya maupun objek pajaknya. Selanjutnya penyebabnya berikutnya belum adanya regulasi atau aturan teknis yang mengatur secara rinci mengenai penghapusan piutang yang melewati batas kadaluarsa pajak, objek pajak yang tidak jelas, dan SPPT ganda. Dengan demikian saat ini nilai piutang belum menggambarkan nilai bersih yang dapat tertagih atau direalisasikan. Untuk rekomendasi upaya yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, melakukan validasi dan pemutahiran data melalui ketepatan dan pendataan kembali wajib pajak. Pada saat pendataan kembali, informasi data wajib pajak itu harus menyertakan NIK, nomor objek pajak, dan NPWP-D, sehingga kebenaran data objek pajak itu dapat terwujud. Yang kedua, menyusun rencana teknis atau SOP terkait tata cara penghapusan piutang yang tidak dapat tertagih, sehingga nilai piutang menggambarkan nilai bersih yang dapat tertagih. Yang ketiga, mensimultankan pelayanan PBBP 2 dan BPHTB, sehingga setiap terjadi peralihan hak atas tanah dan atau bangunan, khususnya peralihan akibat jual beli tanah, dapat dideteksi secara dini melalui proses pelayanan BPHTB apakah pemilik itu memiliki piutang PBB atau tidak. Yang keempat, memaksimalkan pembayaran PBBP 2 secara digital melalui QRIS maupun edisi. Saat ini memang Badan Pendapatan Daerah sendiri itu telah menerapkan pembayaran digital untuk PBBP 2, tapi pembayarannya itu melalui tetap harus datang ke loket, sehingga disarankan untuk lebih memberikan inovasi berupa menggunakan dompet digital seperti Dana, OVO, GoPay, dan lain-lain, sehingga wajib pajak itu tidak perlu lagi datang ke loket hanya untuk membayar pajaknya. Itu tadi deskripsi dan upaya-upaya yang dapat dilakukan. Untuk kasus selanjutnya akan dipaparkan oleh Pak Ruli. Kepada Pak Ruli dipersilahkan. Iya, terima kasih waktunya Ibu Dr. Dian. Kayaknya ada yang salah ini.
berkaitan dengan, saya hanya melanjutkan, berkaitan dengan tugas ini mungkin yang bisa disampaikan belum maksimalnya administrasi pelaporan pertanggungjawaban dana desa oleh pemerintah desa. Penyebab kasusnya masih kurangnya pelajaran yang diberikan kepada aparatur pemerintahan di desa mengenai tata cara pembuatan laporan pertanggungjawaban dana desa, di mana masih banyak aparatur desa yang belum memahami tata cara pengelolaan laporan pertanggungjawaban keuangan desa berdasarkan Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang keuangan desa yang dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Boleh ke bawah lagi, Bu. Adapun ada beberapa rekomendasi yang kami sampaikan untuk meningkatkan pengetahuan aparatur desa mengenai pengelolaan keuangan desa, tata cara pembuatan laporan pertanggungjawaban yang baik dan benar sesuai dengan Permendagri, pemerintah Kabupaten Sigi melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa harus lebih proaktif melakukan pelatihan kepada aparatur desa, menyarankan kepada kepala desa setempat untuk melakukan rekrutmen aparatur sesuai dan harus mempertimbangkan kemampuan aparat tersebut dalam hal pengetahuan teknologi informasi dan pengetahuan tentang peraturan yang berlaku. Bisa lagi ke bawah, Bu. Yang ketiga, dalam hal memilih aparat pemerintahan, kepala desa harus mengedepankan pendidikan calon aparat tersebut agar menjalankan roda pemerintahan tersebut paham tentang tata kelola administrasi yang baik. Mungkin itu saja. Selanjutnya kepada Bapak Apriawan untuk memaparkan. Terima kasih. Yes, halo. Tes. Suara saya muncul, teman-teman, Bapak Ibu? Iya, terdengar. Dengar, Pak. Ya. Baik, muncul ya, Bapak Ibu? Iya, Pak. Ya, terkait dengan kasus selanjutnya, yakni masih adanya pekerja migran Indonesia atau PMI asal Kabupaten Sigi yang ilegal atau berangkat ke luar negeri menjadi PMI dengan atau tidak melalui prosedur, di mana penyebab kasusnya yang pertama adalah kondisi perekonomian masyarakat yang berada di Kabupaten Sigi yang susah dan juga kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia, ditambah lagi sumber daya manusia yang rendah hingga mereka tidak mampu untuk menciptakan lapangan kerja sendiri. Ke bawah, Bu. Ya, kemudian penyebab lainnya adalah masih adanya agen-agen yang mengatasnamakan pemerintah datang ke desa-desa di Kabupaten Sigi itu untuk merekrut warga, terutama wanita, untuk menjadi pekerja migran Indonesia dengan iming-iming upah yang tinggi dan kehidupan yang lebih layak di sana. Kemudian kurangnya pemahaman masyarakat mengenai jalur resmi untuk menjadi pekerja migran Indonesia. Nah, adapun rekomendasi upaya-upaya yang dapat dilakukan, yakni yang pertama, pemerintah Kabupaten Sigi melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi serta beberapa dinas terkait itu dapat membuka lapangan kerja baru untuk masyarakat, serta dapat memfasilitasi masyarakat untuk meningkatkan keterampilan, kreativitas, dan juga keahlian mereka agar bisa menciptakan wirausaha begitu, dan juga memberikan akses permodalan kepada masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya. Kemudian pemerintah Kabupaten Sigi melalui Disnakertrans juga dapat merilis daftar agen resmi yang merupakan mitra pemerintah untuk urusan perekrutan pekerja migran Indonesia ke luar negeri. Kemudian yang selanjutnya melakukan sosialisasi mengenai tata cara menjadi pekerja migran Indonesia yang resmi atau sesuai prosedur, serta
mengkampanyekan bahaya dan dampak kalau masyarakat nekat menjadi pekerja migran yang ilegal, semisal mendapatkan penyiksaan dari majikan atau tidak mendapatkan perlindungan hukum dari KBRI di negara tujuan, dan juga dapat menjadi korban daripada perdagangan orang atau human trafficking. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dr. Yan. Ya, terima kasih. Jadi isu berikutnya yaitu kurang optimalnya pelayanan poligigi di Puskesmas Palolo. Jadi kalau menurut SOP pelayanan poligigi di Puskesmas idealnya itu terdiri dari 1 orang dokter gigi dan 1 orang perawat gigi. Tetapi di Puskesmas Palolo sendiri itu hanya terdiri dari biasanya pelayanan hanya dilakukan oleh seorang dokter gigi ditambah dengan bantuan dari tenaga medis yang lain. Hal ini karena perawat gigi yang ada di Puskesmas Palolo itu hanya ada 1, dan seringkali beliau ini tidak hadir untuk melakukan pelayanan. Nah, alasannya itu biasanya karena dia melakukan tugas luar atau hilang tanpa kabar. Untuk upaya-upaya yang dapat dilakukan, jadi untuk mengantisipasi hal ini, karena hal tersebut dia mengganggu regulasi atau optimalnya pelayanan di poligigi. Jadi cara yang kami lakukan itu dengan mencari bantuan dari tenaga medis lain yang sedang melakukan pelayanan di puskesmas pada hari itu. Kemudian itu hanya untuk sementara waktu. Kemudian juga dengan memasukkan permintaan untuk mencari tenaga kesehatan yang bertanggung jawab untuk pelayanan poligigi tersebut. Nah, kemudian yang terakhir juga melakukan diskusi atau diajak berbicara yang perawat gigi yang sekarang ini memegang tanggung jawab untuk melakukan pelayanan di poligigi tersebut. Jadi diskusinya ini mengenai tentang tugas dan kewajibannya yang untuk beberapa bulan terakhir ini terabaikan. Ya, jadi seperti itulah pemaparan isu-isu dari kelompok kami kepada teman-teman yang ingin berikan tanggapan atau saran atau pertanyaan, dipersilakan. Kepada teman-teman, kepada Dr. Henry, saya persilakan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya ingin memberikan tanggapan sekaligus pertanyaan juga. Jadi yang pertama mengenai poin yang ketiga yang tadi kedua yang disampaikan oleh Pak Ruli tadi itu mengenai belum maksimalnya mengenai pelaporan pertanggungjawaban dana desa ya. Kurang lebih hal ini juga mirip dengan kasus di puskesmas saya, yaitu mengenai pelaporan capaian standar pelayanan minimal itu ya. Jadi kalau di tempat saya itu karena yang bertanggung jawab untuk pelaporan itu belum mengetahui penggunaan aplikasi atau format khususnya itu, atau formatnya biasa berubah-berubah. Jadi format terbaru kadang tidak diketahui bagaimana pengisiannya atau apanya. Nah, memang saya juga setuju perlu adanya dari atas, dari pemerintah itu ada membuat sebuah pelatihan atau bimbingan untuk penanggung jawab ini untuk membuat laporan itu, sama seperti itu untuk yang dari pemerintah buat pelatihan untuk yang dari desa supaya tahu membuat laporannya. Tapi ada tambahan sedikit mungkin, kalau di Sigi ini kan desa-desanya ada yang jauh sekali, sama kayak di puskesmas saya pun jarak mau ke Bora sebenarnya lumayan dekat, cuman kasus ini kan hampir di semua puskesmas juga. Jadi ada puskesmas yang sangat jauh, kalau mau bikin pelatihan untuk mengumpulkannya itu pasti makan waktu dan makan biaya. Mungkin juga ada solusi lain, itu bisa yang dari bawah pun proaktif. Jadi tidak hanya dari pemerintahnya proaktif ke bawah, tapi yang dari penanggung jawab itu proaktif menanyakan ke ke dinasnya itu. Kalau saya ke dinas kesehatan jadi harus aktif, jadi kayak ini laporannya, ini formatnya. Ya, jadi si ini coba bikin, kemudian dilapor lagi sudah betul tidak. Jadi ada komunikasi timbal balik kayak gitu. Kemudian untuk pertanyaan saya itu yang di poin nomor 3 yang dari Pak Apriawan tadi, kan ada salah satu penyebab kasusnya itu karena ada
iming-iming dari yang ilegal itu ya, iming-iming, diiming-imingi ini lah gitu. Cuman dari upayanya sendiri tadi belum dijelaskan. Kalau lebih dijelaskan dari pemerintahnya sama membangun kesadaran tenaga TKI-nya sendiri. Cuman kalau dari upaya untuk yang organisasi lain ini yang mengiming-iming ini, ada enggak tindakannya? Ada enggak saran upayanya untuk yang memberangkatkan secara ilegal ini? Terima kasih. Terima kasih atas tanggapan dan pertanyaan dari Dr. Hendrik. Mungkin saya langsung berikan kesempatan kepada Pak Apri untuk menjawab. Tes. Ya. Baik, dengan pertanyaan Dr. Hendrik tadi, saya dari pihak lain ya, untuk bagaimana agar agen-agen yang ilegal ini tidak melakukan perekrutan lagi. Sebenarnya sudah ada banyak berkaitan dengan ada juga kemarin kan sempat melakukan sosialisasi tentang pembimbingan untuk mereka yang ingin berangkat menjadi PMI di luar negeri. Kami juga menggandeng, dalam hal ini Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sigi itu menggandeng komunitas peduli perempuan. Saya lupa namanya apa, nama lengkap komunitasnya itu, tapi mereka adalah komunitas yang berfokus kepada perlindungan terhadap perempuan. Nah, di mana komunitas ini kemudian aktif untuk melakukan asesmen terkait dengan agen-agen yang sering melakukan perekrutan ilegal terhadap warga-warga desa yang ada di Kabupaten Sigi. Kemudian data yang mereka dapatkan itu mereka teruskan ke Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sigi. Kemudian juga kami meneruskannya kepada pihak yang berwajib. Dalam hal ini bisa kepolisian seperti itu. Nah, untuk upayanya seperti itu. Kalau dari Dinas Ketenagakerjaan sendiri, itu kemarin baru berusaha untuk membuat daftar list agen resmi yang merupakan Ya, sepertinya jaringannya Pak Apri kurang baik untuk menunggu agar jaringannya baik. Mungkin teman-teman yang lain ada tanggapan atau pertanyaan yang lain? Ya, kepada Ibu Nunung dipersilakan. Bu Nunung. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya cuma mau menambahkan sedikit terkait upaya tentang pelaporan administrasi pertanggungjawaban itu, Bu. Sedikit tambahan mungkin di bagian upaya penyelesaian terkait pertanggungjawaban ini, terkait pelaporan anggaran desa ini mungkin bisa ditambahkan dari segi instansi kita sendiri, Pak Ruli. Mungkin khususnya inspektorat perlu pengadaan pembinaan khusus terkait pelaporan administrasi pertanggungjawaban dana desa terhadap desa yang pelaporan pertanggungjawaban administrasinya masih kurang. Mungkin perlu ditambahkan dari kantornya kita pembinaan khusus terkait pelaporan pertanggungjawaban, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih atas tanggapannya. Untuk
Pak Ruli, ada tanggapan kembali, Pak? Iya, terima kasih. Saya masuk di 2 ini karena jaringan tidak bagus. Jadi terima kasih atas sarannya Bu Nunung, atas saran yang sangat membangun. Memang kedepannya kita perlu melakukan sosialisasi kepada aparatur desa, baik aparatur yang masih di bawah kepala desa yang belum pegawai negeri, bahkan ada juga aparatur yang sudah pegawai negeri seperti sekretaris desa. Didengar suara saya, teman-teman? Ya, kedengaran, Pak. Iya, kedengaran. Oh ya. Nah, jadi kedepannya kita lihat dari inspektorat, nanti mungkin kami memohon kerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa agar supaya tidak terjadi temuan atau apapun indikasi-indikasi akibat hukum yang timbul nantinya, kita harus melakukan pelatihan kepada aparatur desa, pegawai negeri sipil di beberapa SKPD untuk untuk melakukan administrasi yang baik tentang laporan penggunaan anggaran sesuai dengan tupoksi kami yang ada di inspektorat. Mungkin itu saja tanggapan dari saya. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih, Pak Ruli. Saya kembalikan ke Pak Apriawan. Sudah bisa didengar, teman-teman? Ya, bisa, Pak. Sudah, Pak. Oh iya, jadi saya lanjut sedikit tadi. Jadi untuk upaya dari Dinas Ketenagakerjaan dan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sigi sendiri itu sudah melakukan upaya asesmen terkait dengan agen-agen resmi yang boleh melakukan perekrutan terhadap pekerja migran Indonesia asal Kabupaten Sigi. Untuk sampai dengan saat ini datanya masih dikumpulkan. Nanti kalau datanya sudah terkumpulkan, akan diserahkan kepada pemerintah desa yang ada di Kabupaten Sigi untuk mensosialisasikan kepada masyarakat jikalau ada yang ingin atau tertarik untuk menjadi pekerja migran Indonesia. Namun sejauh ini pemerintah Kabupaten Sigi berupaya untuk agar masyarakat tidak berangkat menjadi PNI, tapi memberikan pelatihan dan keterampilan untuk bisa menjadi swasta di Kabupaten Sigi. Begitu Pak Hendrik. Ya, terima kasih Pak Priawan. Mungkin teman-teman masih ada yang ingin menanggapi atau ingin bertanya, berikan saran, dipersilakan. Apakah masih ada tanggapan? Sepertinya Dr. Henry belum puas. Dr. Henry, mungkin masih ada yang ingin ditanggapi, Dok? Tidak, terima kasih. Sudah cukup. Terima kasih, Dok. Kalau memang tidak ada tanggapan atau pertanyaan yang lain, untuk mempersiapkan waktu, saya kembalikan kepada Pak Wahab. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berikan aplaus buat kelompok 3 ya. Dan juga bagi yang telah memberikan tanggapannya. Bagus ya. Baik yang kelompok 3 menguasai ya, bisa mendiskusikan isu-isu sama dengan kelompok 2, bahkan bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh kelompok Pak Dr. Henry ya, kelompok 2. Jadi saya lagi-lagi menyampaikan kepada teman-teman, kalau ini sudah betul-betul ini jadi isu yang akan diangkat menjadi satu gagasan, tentu ada beberapa, karena di sana itu kan harus 3 isu yang diangkat ya. Ketika dilanjutkan saja ini sudah bagus sih. Dari sisi menganalisis deskripsinya juga sudah bagus.
Tentunya ini berangkat dari pemahaman atau penguasaan teman-teman di tusinya dikaitkan dengan agenda 3. Ya. Baik, kita berikan lagi sekali lagi buat aplaus kepada kelompok 2 dan 3 yang sudah menyampaikan. Ya. Rekan giliran kelompok 1. Ya. Silakan. Izin share screen, Pak. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami kelompok 1 yang diketuai oleh Pak Mardiansyah dan anggotanya Ibu Ade Afriensi, Ibu Evi, dan saya sendiri Nilu Firdayadi. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya persilahkan kepada Pak Mardiansyah untuk memaparkan hasil tugas kelompok kami. Kepada Bapak, saya persilahkan. Oh ya, terima kasih untuk dari Ibu Nilu. Selanjutnya saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Untuk mempersingkat waktu, saya akan bacakan hasil presentasi kami yang dari Dinas Ketahanan Pangan. Masih adanya desa yang rawan pangan. Isunya penyebabnya jalan yang rusak sehingga menghambat pendistribusian pangan. Solusi yang kami berikan, pematapan saran prasarana infrastruktur, jalan, jembatan, irigasi, air bersih, rumah layak huni. Terus selanjutnya, kemampuan masyarakat dalam pemenuhan ketersediaan pangan, ketersediaan pangan dan mengakses pangan masih rendah, disebabkan daya beli dan kemampuan sumber daya yang terbatas. Terus yang kedua, masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi pangan segar dan yang aman dan konsumsi. Terus solusinya yang pertama, mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing berbasis agribisnis. Terus yang kedua, UMKM yang peningkatan skill dengan pembangunan pelatihan. Terus yang ketiga, membangun pasar sentra hortikultural buah dan sayur. Terus isu yang ketiga, cadangan pangan yang dikelola oleh pemerintah masih terbatas pada komoditas beras. Penyebabnya budaya makan beras yang cenderung tidak bisa tergantikan oleh makanan lain. Terus yang kedua, banyaknya beras yang diekspor ke luar negeri, membuat komoditas beras di dalam negeri menjadi berkurang. Terus solusi yang ditawarkan, yang pertama menjadikan pisang, ubi, dan lainnya untuk menjadi makanan cadangan, untuk mengantisipasi apabila penurunnya produksi beras. Terus yang kedua, sebagai ASN harus melakukan survei bahan pangan yang ada di pasar dan melihat bahan pangan yang bisa dijadikan makanan pokok untuk dikonsumsi. Terus yang selanjutnya saya persilakan untuk Ibu Evi untuk mempresentasikan hasil. Ibu Evi. Kayaknya Ibu Evi ini tidak bisa dihubungi nih. Ya, saya persilakan untuk Ibu Ade yang lanjutkan saja dulu. Terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Bisa langsung ke lembar berikutnya. Baik, ini adalah kasus-kasus yang saya dapat dari kasus atau isu yang menyangkut manajemen ASN dan Smart ASN di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sigi. Isu yang pertama yaitu masyarakat masih banyak yang belum mengenal arsip dan memandang arsip itu masih sebelah mata dan tidak penting. Upaya yang penyebabnya yaitu kurangnya pembelajaran di sekolah-sekolah tentang arsip dan apa itu kearsipan. Yang kedua, belum adanya pembuatan seminar tentang
apa itu arsip dan apa saja arsip-arsip yang dimiliki oleh masyarakat di dalam lingkungan. Dan solusi yang dapat kami berikan, sebagai ASN yang bergerak di bidang kearsipan seharusnya berperan aktif untuk melakukan kegiatan dan melakukan kunjungan sosial ke sekolah-sekolah, universitas, dan kantor untuk menjalankan, menjelaskan atau menjalankan mengenai arsip dan apa saja arsip yang harus dijaga. Yang kedua itu melakukan kerjasama dengan pimpinan-pimpinan daerah untuk membuat seminar agar masyarakat bisa mengenal arsip terlebih dahulu. Isu yang berikutnya, belum adanya pengelolaan fisik arsip. Nah, ini penyebabnya belum ada sumber daya manusia arsiparis yang mengelola arsip yang benar-benar lulusan arsip di Dinas Perpustakaan Kearsipan. Dan yang kedua itu belum adanya panduan atau masih rendahnya reguler seperti Perda, Pergub untuk dana dan anggaran yang diterapkan untuk pengelolaan arsip. Dan solusi yang bisa diberikan yaitu sumber daya manusia yang sudah ditugaskan di bidang kearsipan harus banyak mengikuti BIMTEK tentang pengelolaan arsip dan membuat buku atau catatan tersendiri untuk bidang kearsipan agar fisik arsip bisa dikelola dan ditata dengan benar dan baik. Kurangnya anggaran untuk kearsipan membuat banyak SDM yang bekerja di bidang arsip membuat pekerjaan untuk mengelola dan menata arsipnya menjadi susah. Oleh karena itu, solusi yang dapat dilakukan adanya anggaran SDM yang mengelola arsip harus menggunakan bahan yang lebih murah atau yang mudah ditemukan seperti sampul coklat untuk membungkus arsipnya dan bisa disimpan di dalam rak arsip agar tidak langsung terletak di rak arsip yang kotor seperti itu. Isu yang berikutnya adalah belum adanya pengarsipan secara digitalisasi. Ini penyebabnya SDM yang kurang memahami pengelolaan atau penyimpanan digitalisasi, kurangnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam melakukan digitalisasi, itu contohnya seperti komputer dan alat-alat lainnya. Solusinya mengikuti BIMTEK yang dilakukan oleh Andri dan mempelajari buku-buku yang terkait dengan arsip digitalisasi. Dan yang kedua, melakukan pengadaan barang dan jasa untuk pengelolaan arsip. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk isu-isu yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Berikutnya akan disampaikan oleh kelompok teman saya yang berikutnya yaitu Nilu. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Adapun identifikasi isu yang ada di lingkungan kerja saya itu di BKPSDM khususnya di bidang perencanaan keuangan dan aset, yaitu yang pertama masih kurangnya pemahaman SDM dalam pengaplikasian sistem. Adapun penyebabnya yaitu beberapa sistem yang selalu mengalami perubahan atau pembenahan. Kemudian adapun solusi yang bisa saya tawarkan yaitu meningkatkan kompetensi dan keterampilan dengan cara mengikuti pelatihan atau BIMTEK. Kemudian yang kedua yaitu sebaiknya SDM cepat menyesuaikan diri atau beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan pembelajaran mandiri baik dari situs ataupun YouTube. Selanjutnya, isu yang kedua yaitu masih adanya keterlambatan dalam pembuatan SPJ. Adapun penyebabnya yaitu yang pertama, belum lengkapnya persyaratan atau dokumen pendukung untuk pembuatan SPJ. Kemudian yang kedua, kurang adanya motivasi dan kesadaran tentang pentingnya laporan pertanggungjawaban. Yang ketiga yaitu pimpinan penandatangan tidak berada di tempat. Adapun solusi yang dapat ditawarkan itu yang pertama, sebaiknya setiap pelaksana kegiatan dapat dengan disiplin untuk menyelesaikan atau melengkapi dokumen yang diperlukan untuk penyelesaian pembuatan SPJ. Yang kedua yaitu melakukan sosialisasi mengenai pentingnya ketepatan waktu dan kelengkapan berkas pendukung dalam pembuatan SPJ. Yang ketiga yaitu sebaiknya lebih sering melakukan koordinasi dengan pimpinan. Selanjutnya, isu yang ketiga yaitu terbatasnya kompetensi SDM aparatur terkhusus di bidang keuangan. Adapun penyebabnya yaitu yang pertama, kurangnya perekrutan SDM pengelola khususnya di bidang keuangan, dan yang kedua yaitu ketidaksesuaian TUSI dengan kualifikasi pendidikan yang dimiliki. Adapun solusi yang dapat ditawarkan yaitu melakukan perekrutan yang sesuai dengan analisis jabatan dan beban kerja. Yang kedua yaitu sebaiknya meningkatkan kompetensi yang sesuai dengan TUSI agar bisa menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Demikianlah
pemaparan dari kelompok kami. Saya persilakan kepada teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan atau ingin memberikan saran, kami persilakan. Ya, saya persilakan kepada Ibu Madeleine untuk memberikan saran atau pertanyaan. Iya, terima kasih. Suara saya terdengar dengan jelas? Ya. Ya. Boleh slide paling atas. Oke, baik. Saya mau bertanya perihal upaya pada masalah nomor 1, yaitu pemantapan sarana prasarana infrastruktur. Kalau boleh dijelaskan lebih rinci, Pak, pemantapan seperti apa dan bagaimana? Terima kasih. Ya, saya persilahkan kepada Bapak Mardiansyah untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Madeleine. Oh ya, terima kasih untuk Ibu Madeleine. Kalau untuk infrastrukturnya itu Bu, seperti jalan kayak ke wilayah Kecamatan Pipikoro itu kan jalannya masih rusak. Nah, jadi maksudnya itu ada upaya dari pemerintah, kita ajukan laporan untuk pembenahan jalan, perbaikan jalan. Seperti itu. Terus untuk irigasi perairannya juga masih kurang baik. Kurang bagus, makanya itu yang kita melakukan penyuluhan ke lapangan, terus membuatkan laporan untuk diantisipasi perbaikan jalannya, Bu. Begitu, Bu. Ya, boleh, Bu? Boleh, Pak. Terima kasih. Oh ya, terima kasih, Bu. Baiklah, itu dari penjelasan dari Pak Mardiansyah. Kepada teman-teman yang lain, mungkin ada yang masih yang perlu dipertanyakan atau diberikan saran, saya persilakan. Baiklah, kepada Dr. Henry, saya persilakan untuk memberikan saran atau pertanyaannya. Saya persilakan kepada Dr. Henry, silakan. Mic-nya, Dok, belum terbuka. Mic-nya. Oh, mohon maaf, saya ulangi lagi. Saya nggak sadar kalau belum ter-unmute. Yang saya ingin tanyakan itu, saya ingin memberikan saran di yang poin ketiga, yang mengenai cadangan pangan yang dikelola oleh pemerintah masih terbatas pada komoditi beras. Terus solusi yang dikasih itu menjadikan pisang dan ubi untuk menjadi makanan cadangan untuk mengantisipasi apabila menurunnya produksi beras. Jadi kalau saran saya mungkin di Kabupaten Sigi sendiri kan beraneka ragam produksi sama kearifan lokal yang dominan dari setiap daerah. Mungkin tidak semua tempat itu tumbuh bagus pisang dan ubinya. Jadi mungkin setiap daerah itu saran saya mungkin bisa dilihat produksi atau kearifan lokal apa yang paling banyak, terus diteliti. Misalnya kalau contohnya di daerah Kinovaro itu produksi kacang merahnya itu lumayan banyak, dan salah satu kearifan lokal di daerah itu kacang merahnya. Mungkin bisa diteliti kandungan dari kacang merah ini bisa tidak dijadikan pengganti dari beras, atau kandungan gizinya seperti apa, terus kandungan gizinya seperti apa, atau bahkan lebih baik dari beras dan bisa dijadikan pengganti kayak gitu. Jadi tidak hanya terbatas pada pisang dan ubi saja. Mungkin seperti itu. Nah, terima kasih, itu saja saran dari saya. Baik, terima kasih kepada dokter yang telah memberikan saran kepada kelompok kami.
Mungkin dari teman-teman masih ada yang ingin dipertanyakan atau ingin memberikan saran, saya persilakan. Pada Bapak Apriawan, saya persilakan untuk memberikan saran atau pertanyaan. Ya, terima kasih Bu atas kesempatannya. Saya hanya mau mengkonfirmasi sedikit. Di poin nomor 3 juga ini kebetulan slide-nya terlihat di bagian penyebab ya kalau tidak salah. Poin kedua ini banyaknya beras yang diekspor ke luar negeri, membuat komunitas beras dalam negeri itu berkurang. Nah, mungkin mau sedikit minta penjelasannya terkait dengan hal ini. Apakah memang wilayah kita, Sulawesi atau mungkin terkhusus Kabupaten Sigi itu melakukan ekspor ke mana, ke luar negeri terkait dengan beras. Yang setahu saya kalau untuk beras sendiri itu mungkin untuk pemenuhan kebutuhan kita saja itu masih sangat kurang, sehingga pemerintah itu melakukan impor beras, kalau tidak salah dari Thailand, beras yang diimpor untuk pemenuhan beras di dalam negeri. Mungkin itu yang apa namanya, mohon dikonfirmasi penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Apriawan atas pertanyaannya. Saya persilakan kepada Pak Mardiansyah untuk menjawab atau memberikan tanggapan terkait pertanyaan yang diberikan oleh Pak Apriawan. Oh iya, terima kasih Pak. Kalau memang untuk beras pengimpor ke luar negeri, kayaknya memang tidak Pak. Iya, ini yang perlu harus dibenahi Pak. Nanti saya dibenahi ini Pak. Keluar negeri. Sekian dari tanggapan dari Pak Mardiansyah. Kepada Pak Apriawan, bagaimana? Apakah bisa menerima? Ya, jadi intinya salah ya, salah ini, salah tulis ya. Iya Pak. Atau intinya ya. Baiklah, kepada teman-teman yang lain, jika ada yang ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan, saya persilahkan. Mungkin ada yang kurang jelas, saya persilahkan. Baiklah, sepertinya sudah tidak ada lagi yang perlu dipertanyakan atau diberikan saran. Saya akhiri saja presentasi dari kelompok 1. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih. Kelompok 1, tolong di stop screen-nya. Kita berikan aplaus buat kelompok 1. 4 orang. Memang bagus juga, ada pertanyaan agak kritis ya dari Bu Madelina. Kemudian karena tentunya di kelompok 1 ini deskripsinya yang tidak lengkap, langsung kasus, penyebab, baru upaya. Seharusnya kasus itu dideskripsikan dulu, atau dari penyebab itu didiskusikan ya, sehingga ada pertanyaan ya yang dimasuk penjelasan terhadap statu itu tapi sudah dijawab ya, itu kaitan dengan jalan dan irigasi. Begitu juga pertanyaan dari Pak Aryawan sebenarnya ditanggapi ya, itu bisa saja penyebab itu dilihat karena fokusnya itu hanya pada pemenuhan ekspor. Ya.
Kedua juga karena pemenuhan kebiasaan masyarakat untuk mengkonsumsi beras. Tapi itu perlu didiskusikan ya. Kenapa masyarakat itu atau pemerintah itu lebih fokus pada komoditi beras? Ya, dua kemungkinan itu penyebabnya. Untuk memenuhi untuk proses permintaan luar, ya tentu juga perlu ditanyakan, sedangkan lokal saja masih membutuhkan, nah, itu perlu didiskusikan. Nah, begitu juga kaitan dengan kebiasaan masyarakat yang mengkonsumsi beras. Sehingga pada upaya-upaya dilakukan, ya, tentunya makanya masih mengambang ya. Contoh misalnya, tapi ini sudah bagus, tinggal dianalisis lagi lebih tajam ya. Sebagai ASN masih memantau pasar ya. Padahal itu apakah itu bisa menyelesaikan penyebab ya. Kelompok satu itu bagus juga kita sharing itu dari nanti saya berikan waktu pendapat bagi kelompok satu ini tidak salah. Tentu melihatnya dari sisi mana ya, seperti itu. Saya hanya memantik saja pikirannya teman-teman di kelompok satu ya. Oke, seperti itu silakan ada yang memberikan tanggapan dari kelompok satu seperti apa yang saya sampaikan. Karena teman-teman yang tahu ya, saya cuma mencoba memantik apa yang ada di pikiran teman-teman terhadap kasus atau terhadap tugas yang teman-teman kerjakan. Silakan. Ada tanggapan? Tidak ada tanggapan kelompok satu? Ya. Sepertinya tidak ada, Pak. Oke, jadi ini kita masih dalam proses pembelajaran ya. Baik teman-teman, saya juga memberikan apresiasi di kelompok ini betul-betul dilaksanakan, dikerjakan secara kelompok. Itu bisa kelihatan ya. Mulai dari penyajiannya itu oleh masing-masing kelompok, berarti sudah didiskusikan. Ini juga bagus ya, teman-teman. Jadi tidak ada yang istilahnya, kalau saya punya istilah ini, istilah yang kak orang dulu bilang, mencuri tulang dia. Orang lain yang kerja, dia cuma tidur. Nah, itu biasa itu. Kalau di diklat itu begitu itu. Nanti ditanyain pengalamannya bapak ya. Waktu ikut-ikut diklat begitu. Itu mungkin di zaman kolonial ya. Nah, ini bagusnya dikerja secara bersama-sama, kelompok dan didiskusikan. Sehingga hasilnya saya memberikan apresiasi ya kepada teman-teman semua kelompok. Baik, kalau tidak ada yang memberikan klarifikasi atau mau ditanyakan kaitan dengan tugas kelompok, kita pindah ke penugasan lain. Ya, kita akan mendengarkan khususnya tugas screening jurnalnya. Ya. Itu tadi. Ya. Screening jurnalnya ini ya kita coba dengar Ibu Nilu, kemudian Ibu Evi, baru Pak Madeline, Ibu Madeline ya. Silakan nanti yang lain kita dengar. Sudah siap? Bukan berarti yang lain tidak bagus, bagus semua. Kan begitu. Dan juga nanti kita akan mendengar yang tadi Pak Apriawan saya sudah terima ya. Link jurnalnya ya, di WA saya. Silakan yang berurutan tadi untuk membuka link. Baik Pak, terima kasih. Bisa dibuka? Iya Pak. Kalau tidak bisa saya bantu buka dari sini.
Not responding, Pak. Nggak bisa. Ini loh, nggak bisa. Iya, Pak, not responding. Oke, nanti saya coba. Saya coba di stop. Sabar. Kelihatan ya. Mohon maaf.
loading unmute. Bu Madeline, siap? Iya, Pak. Siap, Pak. Saya izin share screen, Pak. Oke, coba. Siap-siap, Dr. Henry. Kedengaran suaranya, teman-teman? Sudah, Kentara. Oke, loading, Pak. Tunggu sebentar, suaranya itu. Tidak bisa? Tidak bisa, Pak. Loading. Oke, coba di stop. Di stop aja. Oke, saya coba. Ibu Madeline di kelompok mana? 3 ya? Golongan 3 ya? Kelompok 1, Pak. Iya, golongan 3. Iya, golongan 3. Lalu, ya. Ada lalap ya. Mohon maaf, Pak, suaranya tidak kedengaran. Oh, tidak kedengaran. Iya, Pak. Sabar. Demikian Kentara. Kedengaran? Tidak. Kecil sekali, Pak. Sampai tidak terlalu kedengaran. Kecil sekali, ya, Pak. Oh, kecil sekali. Kedengaran tapi kecil sekali. Itu besar sudah. Kedengaran belum? Belum jelas, Pak.
Kalau di saya besar ini. Sekarang di agenda ketiga kita mempelajari Masih tidak kedengaran. ASN. Apa itu? Sudah Pak, sudah jelas. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktik KKN. ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, serta harus terbebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Dalam menjalankan kedudukannya, pegawai ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat dan pemersatu bangsa. Dalam pengelolaan ASN terdapat sistem merit. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi pencatatan. Kemudian kita juga mempelajari mengenai Smart ASN, di mana literasi digital berfungsi untuk meningkatkan kemampuan kognitif sumber daya manusia di Indonesia. Kerangka kerja literasi digital untuk kurikulum terdiri dari digital skill, digital culture, digital etik, dan digital safety. Demikian. Oke, satu lagi, ini maksudnya nanti saya berikan komentar. Saya coba Bu Madeline Kuning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Perkenalkan, Pak. Saya Martini Putri 25, asal instansi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan bidang industri pangan di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Saat ini saya sedang mengikuti pelatihan dasar CPNS 2022. Hingga saat ini sudah menyelesaikan agenda 3, yaitu mengenai kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance. Dalam pembelajaran ini dibagi menjadi 2 kelas, yaitu sinkronus dan asinkronus. Dalam pembelajaran sinkronus dipimpin oleh Widya Iswara, Bapak Abdul Wahab Karmain. Dan kelas asinkronus saya diberikan tugas-tugas yang menyangkut implementasi manajemen ASN dan Smart ASN yang berkaitan dengan instansi saya bekerja. Saya merasa sangat senang dan seru sekali karena saya menjadi lebih memahami peran saya sebagai ASN bagi instansi saya dan juga bagi masyarakat. Dan saya juga tahu apa tindakan yang harus saya lakukan untuk mencerminkan ASN yang baik dan berjiwa pelayanan. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas pembelajaran yang diberikan kepada saya. Akhir kata, mohon maaf jika ada kesalahan perkataan dan perbuatan selama pembelajaran berlangsung. Saya Madeline Martini Putri 25, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, itu gambaran tugas dari sampel teman-teman sesuai dengan tugas yang diminta pengalaman pembelajaran agenda 3 itu baik sinkronus maupun asinkronus. Ada yang hanya mengungkapkan sinkronusnya saja kaitan dengan agenda 3. Ada yang mengungkapkan 2. Bagaimana pembelajaran sinkronus, bagaimana pembelajaran pada asinkronus. Jadi ada beberapa sampel ya, sebagaimana yang saya sudah rekap ya. Itu saya dengarkan pada teman-teman. Pada intinya apa yang disampaikan baik di tugas kelompok, tugas individu maupun learning journal, saya sudah bisa menyimpulkan kepada teman-teman dalam proses pembelajaran agenda 3 ini, teman-teman sudah bisa memahami, ya, sudah bahkan saya lihat bisa mengimplementasikan nilai-nilai daripada di agenda 3 tersebut dengan mengukurnya atau mengidentifikasi terhadap kasus yang teman-teman sudah sajikan tadi ya. Jadi saya hanya berdoa dan saya mendorong semoga agenda dengan kematangan teman-teman memperoleh pembelajaran di agenda 3 ini mengantar pada teman-teman untuk menyelesaikan khususnya rancangan
aktualisasinya tadi bahwa agenda 3 ini merupakan inspirasi di dalam penentuan isu di unit kerjanya dan juga mengantar kepada teman-teman di dalam proses nanti melaksanakan tusinya menjadi ASN yang profesional dan berkarakter. Ini sudah tergambarkan. Oleh karena itu saya memberikan selamat kepada BPSDMD Sigi yang memiliki teman-teman ini yang mempunyai kualitasnya, mempunyai pemahaman yang sangat cepat di dalam menyerap materi-materi yang disajikan khusus di agenda 3. Ya. Dan semoga apa yang diperoleh ini tidak hanya berhenti di dalam proses pembelajaran. Ya, saya berharap lanjutkan. Ya. Dan jangan berhenti belajar. Saya cuma titip pesan, jangan hanya puas dengan apa yang kita dapat, bisa belajar saat ini, bisa belajar ke depan, bisa belajar dari orang lain, ya, bisa belajar menggunakan media yang begitu banyak, sangat terbuka. Ya, kalau ada yang susah, silakan buka. Ada saya punya teman, Om Google, nah, itu tanya sama Om Google. Saya saja itu kalau mau cari sesuatu, saya tinggal tanya, aduh saya temannya ada Om Google, saya lupa lagi. Ya, itu saya cuma bismillah saja, permisi Om Google, ada saya mau tanya, langsung dijawab cepat. Ya. Dan saya pikir memanfaatkan media digitalisasi itu informasi yang ada, ya, sekali lagi lanjutkan dengan kemampuan teman-teman ini. Dan saya yakin insya Allah teman-teman melaksanakan tugas dengan baik sebagaimana sesuai dengan fungsi, peran daripada kita sebagai ASN. Apalagi kalau sudah melalui agenda 2, ASN yang berakhlak dengan 7 komponen mempunyai nilai-nilai dasar, ya. Daripada 7 komponen itu dengan punya kode etik, ya. Tambah lagi di manajemen ASN ada kode etik tersendiri sebagai profesi kita sebagai ASN. Ini pengantar dan penutup pesan saya dalam pembelajaran ini, dan saya menyadari sebagai manusia yang biasa, apa yang saya sampaikan ini belum sesuai dengan harapan dari teman-teman. Itu saya sadari. Kemudian juga di dalam proses pembelajaran, saya sadari juga mungkin ada yang tidak berkenan, baik dari sisi apa yang ungkapan kata atau mungkin dari gerak-geri lewat di Zoom ini. Saya secara manusia yang lemah, ya, saya memohon maaf, ya, semoga dimaafkan. Dan juga pada akhir kata ini saya berterima kasih kepada Pak Piasi, Pak evaluator yang sedang mendampingi kita, memfasilitasi kita. Ini memerlukan waktu, ya. Ini Pak, juga kepada teman-teman yang sudah bekerja sama. Saya tahu sekali sudah membantu saya ini. Seharusnya besok, tapi karena ada tugas lain ditugaskan oleh Pak Anca. Ini sebentar lagi jam 4 merapat lagi Pak Anca dengan Pak Kaban persiapan untuk ujian besok untuk peserta PKA. Saya sudah diberi Ibu Santi. Demikian teman-teman, sukses semua, sehat selalu, dimudahkan, diberikan kelancaran, kekuatan di melaksanakan tugas maupun dalam proses pembelajaran. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sore. Om Santi 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 Om. Saya serahkan. Sore Pak. Wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh Pak. Terima kasih. Terima kasih. Mantap. Yuk. Silakan Pak Anca. Terima kasih Pak Wahab. Alhamdulillah pembelajaran kita pada sesi kali ini, sesi kedua, sekaligus menutup pembelajaran pada agenda 3 telah berakhir. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak fasilitator kita Pak Wahab pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat dan menjadi pedoman untuk kita semuanya. Kemudian sebelum kita tutup, ada baiknya kita tutup pertemuan kita kali ini dengan doa. Untuk itu kepada Pak Moh Apriawan, saya persilahkan Pak. Ya, baik teman-teman, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai.
selesai. Ya, akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada Pak Wahab, terima kasih kepada Ibu Emi dan Pak Zulham ya dari BKPSDM Kabupaten Sigi, dan Bapak Ibu peserta Latsar atas partisipasinya. Saya mewakili rekan-rekan evaluator yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam.